Cukonya lemah kalau pempek gede. Halo, ketemu lagi dengan aku Koko Beben di Bintang Interview. Nah, hari ini host kita Wanto sedang berada di salah satu kediaman seorang pengusaha pempek yang ada di kota Palembang. Kabarnya Wanto juga tidak sendiri. Seperti apa wawancaranya? Langsung saja ke rekan kita Wanto. Oke, terima kasih Koko. Dan kembali lagi di acara Bintang Interview. Wow, tepuk tangan dulu dong. Hari ini Kak Wanto tidak sendirian di Bintang Interview hari ini. Kak Wanto ngajak kawan dari Jakarta. Yang datang dari Jakarta dia beketek. Wow. Ini dia, kita langsung sapa Mbak Dia. Hai Wanto, apa kabar ya? Baik, Mbak. Apa kabar? Perasaan kita udah pernah ketemu deh. Iya, cek-ceknya tuh. Aku tuh nggak tahu kau, cek tuh. Black One X Bintang Production ketahui kalau Kak Dia ini pernah mengikuti ajang Panah Asmara di NTV dan menjadi juara 3. Wah. Panah Asmara Arjuna. Panah Asmara Arjuna. Ya. Itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2014. Tahun 2014, berarti sudah lama nih ya? 7 tahun ya, masuk 7 tahun. 7 tahun. Berarti kalau di Palembang lagi sibuk apa? Kalau di Palembang kan karena masa pandemi, jadi kita balik dulu ke Palembang, balik rumah dulu. Panah Asmara Arjuna itu ajang apa sih? Kemarin itu kan ada yang lagi viral Mahabharata waktu itu kan, India kayak itu. Nah, sosok Arjuna itu kan si Sahir Sheikh, istilahnya tuh mencari cinta Di Indonesia. Nah, kita datanglah ujuk-ujuk ke situ, bawa pakaian Palembang yang super mewah itu. Terus ke sana mel audisi di Jakarta. Jadi kalau Arjuna itu putra dari kerajaan Kuru, kalau ini dia Sriwijaya, putri dari Sriwijaya. Wah, Putri Sriwijaya. Ya, seperti itu. Wow. Ceritanya. Kak, berarti itu dulu acara kayak acara penghuni terakhir itu Mirip-mirip. Pengalaman yang itu juara 3 itu dapat apa, Mbak? Kemarin jalan-jalan ke India. Wow. VIP bersama Ayu Ginting dan Syahir Sheikh. Berapa lama itu di India? 10 hari ya, tahun baru sampai tahun baru. 10 hari di India. Dan saat itu pertama kali pegang salju di Gunung Gulma. Pokoknya itu pengalaman. Gunung apa? Gulma. Gulma. Jadi udah ke utara. India ke utara. Nah, waktu itu kan Mbak juara 3 nih. Kak, boleh tahu nggak kemarin tuh dapat hadiahnya apa sih? Berupa uang tunai. Uang tunai? Jalan. Sekian jut lah Yes, itulah 2 digit lah. Wah, mantap. Mbak, jadi hari ini Mbak Dia ngerewangi Wanto supaya kita lebih tahu tentang pempek. Kita hadirkan pengusaha pempek di sini. Oh iya, yang ini kita dapat dari sejarawan dan memang usahawan pempek. Iya, usaha pempek. Langsung kita sapa baik. Iya. Di sebelah kiri kita, Iya. Ibu Anita Albirais. Iya. Wah, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya, sebenarnya Ibu Anita ini bukan pempek, banyak usahanya banyak. Wah, banyak. Ternyata ada usaha wedding juga. Iya. Dan aku tuh udah kenal duluan sama Ibu Anita ini. Tapi Ibu Anita tidak pernah ngubungi Wanto untuk nge-MC di acara weddingnya. Ya, kasihan dia. Iya, padahal dia ada usaha wedding organizer. Senasib berasib. Aku juga yang udah kenal sama beliau dan anaknya juga belum juga. Mungkin abis ini. Tapi setelah acara ini, setelah syuting ini, kita dihubungi terus ya, Neo. Iya, siap. Ya, Kak Anita, kalau kita panggilnya Kak Anita. Kak Anita. Soalnya alumni penari Ana Kumari.
Oh, penari juga. Iya. Dulu Ibu Anita ini penari ya Bu ya. Tahun 80-an, 70, 80 ya. Nah, tahun 70, 80. Kalau lahir belum coba. Oh, Jadi mulai nari tahun 70-an. SMP Bu. SMP waktu itu. Kemarin kan menggeluti namanya tari tradisional Iya. bersama anak komari. Ngapa sekarang jadi pengusaha pempek? Kalau tari itu kan kita kan sebagai mengenal budaya kita gitu, nari supaya perempuan itu jangan seperti laki-laki kan, Jadi lebih anggun. Perempuan tidak boleh seperti laki-laki. Tapi kalau laki-laki boleh seperti perempuan. Pokoknya perempuan jangan seperti laki-laki. Enggak juga, tapi ada juga yang penari kita yang laki-laki ya kan dia. Yang dapat peran jadi raja gitu kan. Iya. Gitu kan. Jadi kita bergabung di Sanggar Tari Anak Kemari itu dari tahun 70-an. 70. Yang saya, terus yang lain kan banyak dari tahun 60, ada dari tahun berapa. Kali kita pernah ini ya dia reuni besar itu yang di istana itu kan. Ngapa udah undang Wanto? Kemana ya? Mungkin lagi keluar negeri. Iya, mungkin kamu lagi. Tahun berapa itu reuni itu? Negeri kali. Tahun berapa reuni itu? 2017 kalau nggak salah. 2017 akhir ya. 2018 ya. Tidak begitu lama lah. Belum 5 tahun. Belum 5 tahun baru lah. Nah, ngapa Iya. ibu sekarang jadi pengusaha pempek? Ceritanya gini, kan seperti yang dibilang tadi bahwa kita ada gending wedding. Nah itu yang kelola anak saya yang pertama itu Rafi. Dia punya usaha itu. Terus kalau pempek di situ kan kita buat untuk pondok-pondokan. Terus juga kalau orang pesan misalnya untuk acara apa gitu pesan ke kita pempek gitu. Nah semenjak pandemi jadi kita berpikir apa ya usaha yang menyesuaikan dan keadaan gitu ya. Jadi kan serba online sekarang ya. Ya kita mau tidak mau ikut ke dalam globalisasi ya, didorong oleh situasi pandemi. Jadi kita beralih ke pempek yang divakum, yang dibekukan dan divakum supaya bisa tahan lama dan juga supaya bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Bahkan keluar negeri. Ya. Pernah itu keluar negeri. Ke mana Bu itu? Mana tuh ada ibu-ibu yang teman saya yang beli, ngirim anaknya yang kebetulan ada di Jepang. Wow. Iya. Sampai ke Jepang jadi pempek ini. Iya, jadi kebetulan sampai Jepang. Ponakan saya yang di Qatar gitu kan, jadi dikirim jadi sampai ke Qatar. Kemudian kemarin itu kebetulan dia lihat di iklan kita di IG, terus dia pesan, katanya pempeknya enak, jadi dia pengen kirim kakaknya yang di Beijing ya, di Cina itu. Nah, dia kirim sekali, dia kirim, terus dia kemarin, barusan bulan kemarin pesan lagi, saya mau kirim lagi katanya ke sana Bu. Jadi insya Allah nanti pengennya kita juga ekspor ya. Amin. Kalau nanti udah pernah cicipin belum? Sudah tadi. Oh sudah. Gimana rasanya? Kalau aku sih tadi ngerasainnya enak. Wanto nyicip tadi pempeknya ini tidak bau, terus tuh memang terasa dagingnya tuh ikan seger Bu Iya betul. Seger. Dan memang premium. Premium memang Iya. memang pempek premium. Jadi dari rasa itu memang dari cukonya, dari rasanya emang premium. Kalau aku sih ya tadi. Dan terus aku juga udah nyicip tewannya juga. Sedep lah sedep pokoknya. lah pokoknya kuahnya. Terus juga kan tante ini tadi kan frozen ya tante ya. Terus Iya, kalau frozen. tewan juga frozen juga tante. Iya, frozen juga. Jadi kita kemasan frozen. Jadi kalau misalnya di luar kota ada yang mau ada acara, jadi tewan tuh bisa mereka pesan ke kita, terus nanti di sana bisa mereka panasin sendiri kan. Dan bumbunya sudah include di bumbunya semua di situ. include, Jadi tinggal kita dipanasin siapkan. masuk-masuknya udah. Sama sayur-sayur dan kelengkapannya. Dan juga ini pempeknya sudah bersertifikat halal Tante. Betul. Kita kan diperiksa dari BPOM, tempat belanjanya tuh sudah ditentukan gitu, sudah di ini juga sama BPOM sudah diperiksa juga harus belanjanya ke sini gitu. Sudah bersertifikat halal dan sudah BPOM. Jadi memang karena udah bersertifikat halal, jadi pempek genting ini sudah memang menjaga kualitas barang-barang yang memang dipakai untuk pempek ini. Maksud itu tuh gitu ya Bu ya. Wanto pengen tahu Tante, proses dari
sampai bisa jadi sertifikat halal tuh cak mana sih? Begini, ini kan namanya makanan. Uh-uh. Jadi makanan itu memang instansi yang terkait itu ya dari pemerintahan, dari memang harus hati-hati ya. Jadi nggak sembarangan, apalagi kita sebagai muslim ya. Jadi harus memang benar-benar yang masuk itu halal harus gitu kan. Jadi prosesnya itu ya kita itu ada dari Departemen Agama lah ya, Depak sama Dekom itu ya kesini gitu, survei dapur kita, survei bahan-bahan gitu, ditanya-tanya begini-begini, terus ya mereka ada persyaratan tertentu yang harus kita penuhi, dan setelah itu kita jadi mendapat sertifikat halal itu. Jadi untuk sertifikat halal dan BPOM itu nggak gampang untuk dapetin. Iya Dan betul, ada persyaratan. ada persyaratan dan memang harus menjaga kualitas benar ya Bu ya, Iya, setelah betul. ada sertifikat itu keluar. Jadi untuk kawan-kawan kita yang lagi nonton channel YouTube ini, tidak perlu ragu sama pempek gending ini. Betul. Tante subscriber kami banyak dari Malang, Oh. Surabaya, Wow. Magelang. Yang order boleh langsung ke Pempek Gending, nama Instagramnya @pempekgending, dan bisa juga aplikasi toko dan juga bisa telepon WA, nanti di deskripsi langsung pesen bayar langsung di situ. Iya. Ini pempek bersertifikat halal yang ada di Palembang. Mm-mm. Mantap. Harganya berapa tante? Harganya sesuai dengan mutunya ya. Jadi kita memang pempek itu kan ada bermacam-macam ya. Ada yang harganya yang dari yang murah sampai yang mahal. Maksudnya yang mahal itu kan ada dari ikan belida ya. Iya. Tapi kan sekarang kalau kita pakai bahan ikan belida itu kita dihukum sekarang. Iya, tidak boleh lagi Karena dilindungi. sudah Iya, dilindungi. dilindungi. Sama Cak Wanto dilindungi juga. Malu langka ya, saking langkanya tuh Langka ya. ya. Iya. Heeh, Jadi sekarang tante pakai ikan apa? kita pakai ikan tenggiri yang seger sama ikan gabus. Jadi di mix gitu ya. Karena kalau menurut pengalaman ini ya, hanya tenggiri hasilnya itu akan jadi keras. Jadi ini kombinasi Kombinasi ikan ya, tenggiri sama ikan. ikan gabus. Iya. Oh, jadi di mix. Iya. Kalau Wanto perpaduan dari Perpaduan dari Palembang dan Amerika. Wow. Amerika. Jadi bapaknya Amir. Nah, tante, pempek ini kan bisa dipesan online. Iya. Di aplikasi toko bisa. Bisa. Instagram juga bisa. Dan WA. Nah, kalau misalnya pemesanan dari customer, Iya. rame nggak kalau pada saat pandemi ini? Alhamdulillah. Karena saat ini pandemi, jadi orang kan pesannya lewat online. Jadi lumayan. Apalagi saya tuh punya ada grup yang IID se-Indonesia itu, anggotanya itu dari seluruh Indonesia. Ada yang di Kalimantan, Medan, Padang, Semarang, Malang, Jauh-jauh pokoknya ya. keliling gitu udah kan kayak gini. Jadi tante harganya tadi berapa tante? Iya, belum dijawab Belum ya? dijawab. Oh iya, ya. Iya, Satu kan, paketnya 50.000, Isinya isinya 10. 10. pempek campur. Pempek campur, iya, pempek telur kecil. Tapi kalau pempek kapal selam isinya 2. Isinya 2. Bisa. Kalau yang pempek kapal selam isinya 2, tapi kalau misalnya kayak pempek kecil-kecil yang campur itu isinya 10. Nah, Ada pempek campur, ada yang khusus menjer, ada yang khusus telur kecil, terus kulit itu sama adaan. Iya. Ada yang tadi di mix campur kan. Nah, kalau tante ini kan lebih sibuk di dalam rumah nih, sibuk jualan pempeknya melalui rumah. Ya. Kalau misalnya Wanto nak jadi reseller bantu jualan bisa nggak? Oh sangat bisa. Nggak bisa. Itu cak mana caranya? Dan dapat potongan harga berarti. Macam ya potongan harga. Jadi kalau misalnya Wanto punya pelanggan yang pesen, terus misalnya pengennya Wanto langsung ke ibu ya, langsung misalnya ibu yang kirim, langsung ke pelanggannya Wanto. Pokoknya langsung dateng lah. Ya, Langsung itu hubungi bisa. tante. Ya, itu 10% sampai 15%. Misalnya diambil 10 paket bisa 15%. Tapi kalau yang untuk reseller yang agen, itu kita ada misalnya sekali belanja itu 5 juta ya.
Kalau 5 juta kita ada diskon lebih besar, 30%. Oh, jadi Iya. stokis. Ya itulah. Oh, kebetulan aku nak belanja 10 juta kayak gitu. Ya kali Iya. ini kan ditanya kali ini kan yang di luar kota mau Iya. jadi Iya, reseller reseller. di kotanya masing-masing kan. Jadi Iya. pempek ini kuliner Sumatera Selatan ini semakin berkembang di mana-mana. Iya betul, cepat karena Jadi cepat berkembang dan karena cepat tahu. situasi pandemi ini juga jadi ya kita mau nggak mau ikut globalisasi ini. Bener-bener. Mm-mm. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak milenial lebih main gadget Iya. dibanding nonton TV. Kalau Wanto di rumah tidak pernah tante nonton TV. Masa 24 jam paling main di HP. Ya karena dia udah punya TV nih. Bukan, di HP. TV-nya ada di rumah, cuma TV-nya rusak. Oh, jadi bisa. TV-nya di HP. Iya, jadi nonton di HP. Tante, nah ini kan pempek ini dipakum. Iya. Tahannya berapa lama? Nah, Bisa lo itu. dipakum, kalau sudah dipakum dari pempek gending. Iya, karena proses pembuatannya itu kita jaga bersih gitu ya, terus divakum. Nah di vakum itu dia bisa tahan lama, apalagi kalau misalnya taruh di freezer dengan 14 derajat ya, di bawah Celcius 14 derajat dijaga, dia bisa 1 tahun. Wow, Iya. bisa sampai Kalau 1 tahun. tidak Tapi harus di suhu yang dingin, di Iya, freezer. yang di 14 derajat tadi kan, dia bisa sampai 1 tahun. Kan vakumannya itu nggak bisa nggak lepas gitu ya, tetap bagus gitu. Tapi kalau misalnya tidak dalam freezer, misalnya Cak Wanto Nggak kan suruh. nggak jalan-jalan ke Bali, Mm-mm. nggak jalan-jalan ke Pontianak. Pulang kampung ke Ini Amerika. jalan-jalan ke Amerika. Misalnya kalau kemarin kan Wanto ke Arab tuh. Iya. Berjam-jam kan dalam pesawat. Iya. Nah, Naik itu pesawat atau naik ketek tadi? kalau ke Arab naik pesawat lah. Naik pesawat. Itu yang dulu kan Pak, yang dulu kan 40 hari di kapal. Dayung, ya. Zaman dulu. Kalau baik, waktu kan kita Nah, kalau misalnya kita bawa ke luar negeri, misalnya sampai berjam-jam atau berhari-hari, itu tahan berapa hari? Pempek yang sudah dipakum itu? Tidak dalam Kalau freezer. ini menurut pengalaman ya, Heeh. kan pernah pempek kita itu dikirim nyasar. Heeh. Nyasar jadi yang pesen gelisah kan, Bu kenapa pempeknya nggak nyampe-nyampe? Jadi kita Salah alamat apa Cak Mano itu? itu kesalahan dari ininya, dari travel angkutannya gitu ya, angkutannya. Dia terbawa ke kota lain gitu ya. Jadi pas 1 minggu mungkin ya baru nyampe ke dia. Jadi saya tanya kalau misalnya berubah atau jelek nanti kita ganti. Nah, terus dia bilang alhamdulillah masih bagus katanya. 1 minggu. Iya. 1 minggu. Iya, dan saya tes juga sendiri di rumah kan. Saya keluarkan dari freezer, terus saya lihat kan, ternyata memang masih bagus gitu. Sampai waktu 1 minggu. Iya, karena dia divakum gitu. jadi memang dari proses pengemasan itu diperhatikan Wanto. Jadi bakteri yang bisa bikin infeksi pempek tadi rusak, jadi diminimalisir dengan kita yang higienis ya. Iya. Masukin dengan benar, dijaga kebersihan, Iya. makanya bisa sampai 1 minggu ya Bu ya. Iya, kalau di luar kulkas tadi. Jadi bakteri tidak bisa masuk ya, Iya. karena divakum tadi. Itu pengalamannya di mana itu Tante? Di kota Malang kalau nggak salah. Oh, betul. Iya. Terus juga pernah bukan di Malang aja, di daerah sendiri di Ringkawe, tapi alhamdulillah masih bagus. Alhamdulillah masih bagus ya. Jadi itulah keuntungannya pempek yang divakum dan dibekukan. Nah, Tante, satu lagi kita mau tanya soal sejarah pempek nih Oh, Tante. iya. Kan Tante ini kan wong Lampung memang, dan Tante ini memang nyayu loh, memang Oh, orang nyayu. Lembang Iya. asli, gelarnya nyayu. Nah, ada versi yang pertama itu bikinan orang Tionghoa. Ada juga yang ngomong sebenarnya memang dari Palembang. Iya. Nah, jadi kan ada 2 versi nih. Yang kita tahu yang dari Tionghoa itu. Nah, ada juga yang ngomong yang versi Palembang. Iya. Nah, kalau Tante tahu nggak yang versi Palembang itu, sejarah yang versi memang sebenarnya itu yang bikin tuh orang Palembang kan? Tahu nggak? Kalau yang pempek yang katanya dari orang Chinese itu ya, nah dulu kan sering yang jualan itu ape-ape, kalau orang Sunda kan dipanggil ape. Iya. Jadi dia bak pempek pakai Rago. rago ya. Jadi katanya empe gitu kan, orang panggil ape gitu. Jadi Ape, gitu. ya orang panggilannya ape gitu-gitu. Iya. Kan, ya.
Ape akhirnya pempek gitu. Kalau dari satu versi yang lain itu dari orang Palembang asli yang buat pempek itu. Sejarahnya itu. Ya. Jadi memang dibuat dari situ, dan dulu itu namanya kelesan. Kelesan. Jadi waktu namanya itu kelesan itu berasal dari bahasa keles. Nah keles itu yang aku tahan, bahan yang tahan lama. Jadi kan zaman kerajaan dulu kalau berperang atau berlayar kayak gitu kan, dalam kerajaan dulu berlayar makanannya dia kelesan tadi gitu, karena bisa dimakan berhari-hari tadi karena awet kayak gitu. Jadi namanya kelesan gitu, makanya kelesan kerupuk, kelesan lenjer, kelesan telur. Nah itu sejarahnya. Nah terus juga yang versi yang itu tadi katanya sebenarnya yang awal bikin itu Palembang, tapi wong Chinese yang memasarkan. Wong Chinese yang jual kenyo. Itu sih versi cerita yang ada ya tadi ya. Tapi tergantung masyarakat lah menilai sejarah itu yang mana. Karena dan mantap kalau udah pempek itu sekarang sudah 101 tahun dari penciptaannya di tahun 1916. sudah 100 tahun. Ya. Di tahun 1916 itu pempek itu tercipta. Jadi pempek itu ada tuh sekitar 1 abad yang lalu. Berarti sudah lamunia nih. Dan juga kita ini di Palembang bukan cuma pempek tante, becak di pempek gending dewek ada tekwan juga ya. Tekwannya tekwan vakum juga. Iya, di vakum juga. Jadi ini ya, orang Palembang itu kan kalau soal makanan itu kreatif ya. Iya. Jadi dari satu bahan ikan dan yang sagu tadi kan dibuat pempek. Dan dari bahan yang sama ada nama-nama yang beda, misalnya yang dibuat yang kuahnya kuning itu celimpungan. Tapi dia sama kan bahan pempeknya, tapi dia rasanya lain gitu, celimpungan gitu. Terus ada lagi laksan, dan ini tekwan gitu ya. Model itu diisi tahu kan. Iya, jadi pempek juga bermacam-macam, ada pempek tahu, ada pempek panggang, ada pempek lenggang, Ada pempek telur, lenjer, kerupuk. Kalau pempek telur dewek itu tante pakai telur apa? Ayam ada telur bebek. Telur bebek juga. Pempek telur ini kuning, apa dikocok apa cak mana? Apa kuningnya baik? Sebenarnya kita ambil kuningnya, tapi ada termasuk putih juga sedikit ya. Jadi lebih banyak diembek kuningnya. Iya. Jadi mungkin mengurangi keawetan mungkin ya. Jadi dia kurang bagus kalau ada putihnya. Cuman masuk juga dikit-dikit. Pempek dari pempek gending nih dia telurnya dikocok dulu apa cak? Enggak. Itu kan langsung misalnya pempek kita bentuk, terus telurnya masuk. Telurnya langsung dimasuk ke. Nah kalau Wanto tante bikin kapal selam, dia bolehnya yang dimasuk ke Iya, isinya isinya buang. Nah tante, pempeknya dewek kan sudah dipaku. Ada rencana masuk di supermarket dah? Kita kemarin sudah mau ada kerjasama bikin untuk supermarket. Memang kita untuk masuk ke supermarket kemarin itu udah bikin yang regulernya lah ya, biasa gitu ya. Tapi tetap enak, cuman ikannya kita kemarin dari ikan dori gitu ya, mau bikin. Permintaan dari supermarketnya minta yang harga sekian gitu. Iya. Jadi Jadi bisa kita bikin, dijangkau. Kita minta beli lepas kan, jadi kita nggak mau menanggung risiko gitu. Jadi mereka minta harga yang gitu, tapi kalau yang ini mereka nggak mau beli lepas, kita titip. Berarti kita titip, kalau misalnya laku baru mereka bayar. Iya, kalau yang dari sini, kalau yang permintaan mereka tadi mereka beli lepas gitu. Nah kata tante kan ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Misalnya nih konsumen yang lagi nonton ini pengen nak nyoba yang nomor 2. Nanti mungkin akan kita buat juga. Namanya bukan gending. Berarti pempek gending ini pempek yang nomor 1. Dia tetap ada dalam gending, tapi kita buat nama lain. Anaknya lah. Dari Anaknya lah, gending. seperti mobil lah gitu ya, mobil kan. Ini namanya gending, anaknya gendong kan ya. Pokoknya nomor 2 lah. Iya, rencananya kita buat namanya nggak sama. Jadi ini benar-benar dipertahankan kualitas nomor 1 premium pempek gending. Iya, betul.
Tante ini tuh ketua IDI, Ikatan Istri Dokter Indonesia. Iya. Karena almarhum suami tante ini dokter. Oh, dokter. Ikatan Istri Dokter Indonesia. Nah, itu periode yang tadi. Sekarang udah diganti periode yang ini. Karena kita 3 tahun sekali. Gitu. Tante, ini kan namanya gending nih, pempek gending. Kenapa namanya pempek gending? Gending itu kan sudah ini dengan Palembang ya, ikatannya dan Gending Sriwijaya. Nah, karena kita juga kan di situ kan penarinya anak kemari itu, gending itu artinya apa? Cantik dan anggun ya. Jadi kita pakai nama gending itu anggun gitu ya. Ya sesuai ownernya lah, cantik. Sesuai owner. Terus kita juga ingat kita nari itu ya. Ya. Jadi waktu itu yang reuni Mas 54 tahun waktu itu. Jadi kita belum kenal waktu itu, tapi kita angkatan junior dan angkatan senior itu dipertemukan lah di acara itu. Bertemulah Tante Iya, Anita yang tahun 70-an. Ada juga yang ketemu yang angkatan 60-an lah juga, dan sampai yang tahun 2000-an itu ketemu semua penari-penarinya dan ikut nari dalam satu panggung. Yang sudah lama nggak nari, ikut nari lagi. Itu namanya angkatan asam murah. Kalau bukan kita yang junior ya, yang senior yang menyatakan diri mereka. Tapi walaupun sudah berumur, Tapi masih mereka lincah. tetap Iya. menari dengan anggun saat itu. Dan Apalagi- waktu itu Tante ketuanya. Apalagi ya saya ketua panitia, apalagi ketua kita guru kita ke anak kumari walaupun sudah tua, beliau masih Ya semangat. narinya masih lemah mulai luas gitu. Masih lincah. Terus juga dia suaranya juga masih bagus ya, ngirimin tarian dengan Jadi suaranya. Tante diambil nama gending ini untuk usaha wedding organizer dan pempek ini karena kecintaan terhadap Budaya. Budaya. Itulah namanya pempek Lebih ke gending. khususnya nari tadi, karena Tante seorang penari dan artinya gending juga bagus, anggun, cantik. Iya. seperti itu. Jadi dia tidak lepas dari Palembang juga kan, Sriwijaya. Kenapa usaha pempek ini dilestarikan? Karena juga waktu itu kan pempek ini dilestarikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai budaya benda ya. Warisan tak benda. Warisan Kalau budaya benda- tak benda. Iya, kalau benda kan seperti candi. Milik Palembang. Iya. Ya, Jadi itu kan. warisan budaya tak benda. Jadi kita warisan budaya ini kita ikut melestarikannya. jangan Apalagi sampai pemerintah juga kan mau pempek mendunia kan, bikin gitu. Jadi kita harus ikut serta di situ, berpartisipasi. Jadi usaha sekaligus menaikkan budaya kita sendiri, betul. budaya kuliner. Kuliner Palembang. Iya. Sip, 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 sip. Oke, Tante, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di sini. Padahal bukan hadir loh, kita yang hadir di sini. Ini rumah Tante loh. Ya mungkin ini rumah Wanto kan? Dari mana Wanto beli rumah ini? Sudah menerima kita. Sudah menerima datang ke sini. Kayak kita juga nak nyicipi pempeknya. Dan untuk teman-teman kita yang lagi nonton video ini, pokoknya kalau misalnya nak pesen pempek ini langsung buka aplikasi toko. Iya. Bisa juga melalui Instagram @pempekgending atau langsung ke nomor WA yang ada di deskripsi. Iya. Nomor WA Pempek Gending, oke? Terima kasih dan terima kasih juga yang kita sudah menuju hampir 8.000 subscriber. Habis ini kita nyoba pempek gending. Oke guys, sekarang di depan dia sama Wanto ini sudah Pempek. tersedia pempek gending. Wow. Sama tekwannya juga. Ini dia yang namanya pempek premium nomor 1 itu. Nah, Dari ada- bahan-bahan premium. ada pempek telur, adaan, pempek kulit. Iya. Ini
Yang telok tadi. Telok besar. Telok besar atau kapal selam. Kita cicipi yang pempek telur itu. Aku nak yang pempek ada. Apa dia rasanya? Kita coba. Ini pempek nomor 1 loh, yang bener-bener dari bahan-bahan premium. Betul, dan bersertifikat halal. BPOM juga. Oh, jadi tidak ada ragu lagi makan pempek. Ya. Kalau lah sudah bersertifikat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah kalau setan masuk tuh. Makan Bismillahnya udah mati. Oh, deh. udah mati. Ini bener-bener telurnya telur ayam. Asli telurnya. Nggak dicampur-campur. Kalau ini rasanya pempek adaannya tuh, itu tau lah ya, pempek adaan tuh kan ada rasa-rasa yang khas adaan tuh. Ini tuh enaknya berbeda, dan cukonya juga kental, pedasnya pas, manisnya pas, dicampur dengan ini pempeknya nih, dicecel-cecel maknya. Nambah sedap. Sudah tuh sih kok lagi yang spesial dari pempeknya ini sama sekali tidak bau ikan. Benar. Jadi walaupun pakai iwak tenggiri, ini gurih ikan, gurih daging ikannya, tapi tidak ada bau. Karena ini dari ikan seger nian memang pempek Dan gending ini. Teksturnya tuh tidak keras, kenyalnya tuh keras-keras. Kayak mana aja tuh ya? Pokoknya kalau nak mesen pempek gending ini, pempek premium, pempek nomor 1 yang bersertifikat halal, langsung buka aplikasi toko, bisa juga melalui Instagram @pempekgending atau melalui WA yang ada di deskripsi. Makan. Rame-rame jangan ngiler ya. Oke. Makan lagi kita. Ini pempek telur besarnya. Nah, gimana nih? Telur apa itu? Telur ayam. Ini telurnya tidak dikocok, jadi ini telur sipoan. Nah, gimana nih? Nah, telurnya masih utuh ya. Telurnya. Ini masih ada putih-putih telurnya. Ini yang pakai tangan bela ya. Baru soalnya. Mantep, teksturnya mantep, telurnya juga segar, rasa tidak ada bau sama sekali, rasanya mantep. Kuanto dengan cak ngomani, saking kelemahannya. Jadi harganya ini cuman 50.000 dalam Isi 10. isi 10. Kalau pempek telur besarnya isinya 2. Nah ini tekwannya. Dan di pempek gending ini juga bisa mesen tekwan juga. Tekwan yang divakum. Ya, jadi tinggal panasi bae. Ya, jadi bisa dibawa keluar kota, bahkan bisa dibawa keluar negeri juga. Tuh. Karena kata tante itu kalau sudah divakum, pempek ini bisa tahan sampai setahun kalau di dalam freezer. Mantep kan? Kan? Nggak usah takut-takut kalau misalnya nak bawa ke luar negeri kan? Nah, di luar negeri, nanya pempek kacang. Yang mana ngantok? Tekwannya? Sedap. Aku ini nyecep kuahnya. Kuahnya pas, ini ada rasa-rasa udangnya. Kuahnya ini lengkap, ada jamurnya, ada bengkoangnya, ada daun sopnya atau daun seledrinya. Dan kuahnya juga bukan kuahnya yang sedap. Di dalam si tekwannya ini juga terasa gurih. Kayak kan sudah ngeresep dari Kuahnya ini, tadi. dari kuah tadi. Dan tidak bau sama sekali. Mantap. Aku nak coba pempek kulitnya. Coba lah. Nah, ini pempek kulitnya garing kriuk, tidak bau juga. Kita cicip rasanya. Gimana rasanya? Tidak kalah dengan rasa pempek yang lain.
Itu juga termasuk pempek premium juga. Pokoknya yang ada di sini premium Galo. Dari segala ini yang mana yang paling favorit? Wanto. Kalau Wanto yang paling favorit karena Wanto seneng telur, jadi pempek telur. Kalau aku pempek ini, pempek crispy-nya ini, pempek kulit ini, seneng. Rasanya kriuk-kriuk, mantap, enak. Masuk ikannya juga terasa nih. Pokoknya terasa iwanya. Terasa Karena ini pakai iwa. Bukan buaya. Oke, makasih yang udah nonton video kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman yang lagi ada di luar kota, di luar Palembang, Semarang, Surabaya, pokoknya Magelang, pokoknya dari Bali, subscriber kita ada yang dari Bali loh. Oh ya? Iya. Jadi kalau nak mesen pempek, langsung baik ke Pempek Gending bersertifikat halal Dan BPOM. BPOM. Makan lagi. Lagi, habisin. Mantap. Nah, itulah tadi wawancara dengan salah satu pengusaha pempek yang ada di kota Palembang, yaitu Pempek Gending. Mereka tadi juga sempat untuk mencoba pempeknya dan juga tewan. Nah, buat kalian yang pengen juga untuk mencoba bagaimana nikmatnya Pempek Gending, langsung saja menuju aplikasi toko atau melalui Instagram dan juga WhatsApp yang tersedia di deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu lagi di bintang interview selanjutnya.